Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang ada di dalam diri kita, Allah senantiasa menambah nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita membaca selawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Karomah BPKAD Pemerintah Provinsi Riau, begitu juga panitia Ramadan dan seluruh pegawai yang ada di lingkungan kita ini, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam ibadah sampai nanti di penghujung Ramadan. Judul ceramah singkat kita siang yang berbahagia ini adalah Nuzulul Quran. Sekarang ini kita sudah berada di 17 Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilipat gandakan pahala bagi orang-orang yang mau beramal di dalamnya. Salah satu kemuliaan daripada bulan Ramadan ini, Bapak Ibu, adalah di mana di bulan ini Allah menurunkan Al-Quran kepada pertama kali kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang sering kita dengar dengan istilah Nuzulul Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang saya bacakan di awal muqaddimah tadi, yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, memberikan keterangan bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah dan pembeda mana yang baik dan mana yang buruk. Ayat ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu yang dirahmati bahwasanya di bulan yang mulia inilah
pertama kali Allah menurunkan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran itu berasal dari kata bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan. Jadi dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kita akan mengetahui secara mendalam apa isi kandungan ayat-ayat tersebut. Sedangkan secara istilah, Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Siapa yang membacanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu ulama besar dari umat Islam yang bernama Imam At-Tabari, dia mengatakan bahwasanya pertama kali Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Walaupun ada di antara kalangan para ulama yang ahli di bidang ilmu Al-Quran, turunnya Al-Quran itu mereka sampaikan berada di 10 akhir Ramadan. Sebagaimana ayat Al-Quran yang menjelaskan itu Bapak Ibu, yang terdapat dalam Quran surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairum min alfi syahrin, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan malam yang sangat mulia. Tahukah kalian apa malam yang sangat mulia itu? Malam yang sangat mulia itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dari ayat inilah mereka berpendapat Bapak Ibu, turunnya Al-Quran itu pertama kali di 10 akhir Ramadan. Namun demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendapat yang paling masyhur adalah di 17 Ramadan yang sekarang ini kita berada di dalamnya. Kenapa demikian? Allah merahasiakan turunnya Al-Quran itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya ada motivasi di antara kita sebagai hambanya untuk beribadah kepadanya. Karena kalau ditentukan dan diketahui kapan turunnya Al-Quran tersebut, mungkin hamba-hamba dari Allah itu hanya fokus beramal ibadah di dalam hari tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa manfaat dan hikmah kepada kita bagi orang-orang yang banyak membaca Al-Quran? Tentu yang pertama adalah mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang mulia ini kita banyak tadarus Al-Quran, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Qur'ana harfan fal asaratu hasanah amsaluha falau qala alif lam mim alif asarah lam asarah mim asarah, riwahu Tirmizi. Yang artinya adalah barang siapa yang membaca Al-Quran itu, maka Allah memberikan 10 kebaikan semisal dari satu huruf yang dia baca. Kalau seandainya dia membaca kalimat alif lam mim, alif Allah berikan 10, lam Allah berikan 10, riwahu Tirmizi.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyaklah kita membaca ayat suci Al-Quran. Kalau seandainya kita tidak bisa khatam Al-Quran di Ramadan ini, minimal setengahnya 15 juz. Tak bisa setengahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, minimal beberapa juz dari Al-Quran tersebut. 1 juz pun kita tidak mampu, minimal beberapa ayat daripada Al-Quran tersebut. Beberapa ayat juga kita tidak bisa baca Bapak Ibu, berarti Allahu a'lam bishawab, kita kembalikan lagi kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa besar kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang membacanya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai rahmat dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya kami turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh bagi dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada salah satu ulama dari umat Islam yang bernama Abu Raqib al-Isfahani coba meneliti ayat ini. Apakah benar Al-Quran itu sebagai penyembuh, rahmat, memberikan ketenangan bagi orang-orang yang beriman? Dia cobakan kepada umat Islam dan juga yang tidak umat Islam. Ternyata Bapak Ibu dari penelitian beliau, dia menyimpulkan ayat-ayat Al-Quran itu bisa menenangkan bagi orang-orang yang membacanya. Oleh karena itu hadirin saudaraku yang dirahmati Allah, membacanya saja sudah menjadikan penyembuh dan rahmat bagi kita. Apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tingkatkan memahami isi kandungan dari Al-Quran, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, akan memberikan manfaat yang besar bagi kita orang yang beriman. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, besok kelak di akhirat dia akan menjadi syafaat, menjadi penolong bagi mereka yang membacanya. Masih banyak lagi hikmah-hikmah dari membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu Bapak Ibu. Akan tetapi tidak mungkin kita sampaikan hanya dalam ceramah yang sesingkat ini. Yang jelas bagi kita orang-orang yang beriman, kita imani Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak membacanya, kita pedomani, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah akan menjadi manfaat yang besar untuk kita semua. Demikianlah ceramah yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.